Shalom teman-teman, welcome back to Ibadah Remaja GKJ Sidoarjo. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Sehat kan? Puji Tuhan ya, kita semua sehat. Saya yakin kalau teman-teman semuanya di rumah sehat. Teman-teman, kita harus bersyukur nih, soalnya kita masih bisa berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena di luar sana masih banyak banget saudara kita yang rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi nggak bisa, nggak ada akses, nggak ada fasilitas seperti kita. Nah, meskipun di rumah aja, tapi semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan seperti di gereja ya. Sukacita juga jangan lupa. Karena Tuhan Yesus yang Maha Pengasih sudah memilih, sudah memanggil kita untuk menjadi umat yang diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya yang sangat besar kepada kita. Untuk itu, mari kita mujikan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datang. Hai, mari datanglah. Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Kita pujikan sekali lagi bait yang kedua. Kita sama-sama hayati lagu ini dengan segenap hati kita. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah. Hai, mari datanglah. Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Nah, untuk memasuki ibadah, marilah kita menyiapkan hati kita. Kita mengambil satu teduh jenak. Kita undang Tuhan untuk bisa hadir di tengah-tengah ibadah kita. Untuk itu, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami dan kasih karunia yang sungguh besar
sehingga kami anak-anakmu yang telah kau pilih dan telah kau panggil, sudah siap untuk memuji dan memuliakan namamu, meskipun tidak secara langsung, namun kami ingin mengundang engkau untuk bisa hadir di tengah-tengah kami, lingkupi kami, suci dan kuduskanlah hati kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu saja ya Tuhan. Kiranya juga Engkau dapat memberikan penyertaan dalam ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, apabila ada teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung karena berbagai kendala, tolong sertai dan lindungi mereka. Yang sakit tolong pulihkan sehingga di kesempatan berikutnya bisa mengikuti ibadah online. Tuhan, terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau bulan ini itu adalah bulan Kespel? Bulan Kespel apa sih? Nah, iya. Bulan Kespel itu bulan kesaksian dan pelayanan, di mana di bulan ini tuh untuk memperingati dan menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tema bulan Kespel tahun 2020 ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Nah, untuk itu kita harus menjadi saksi dan pelayan Kristus. Gimana Kak caranya? Nah, kita harus menjadi terang dan garam dunia bagi sekitar kita. Susah? Enggak, karena ada Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang menolong. Jadi, untuk itu, marilah kita muji dan memuliakan nama Tuhan, gembala yang baik, bersuling, dan merdu. Kita boleh pujikan sambil bertepuk tangan.
Tuhan Yesus adalah gembala yang sangat baik. Ia selalu menuntun, ia selalu memberitahu jalan yang terbaik untuk kita, jalan yang benar. Apabila kita menyerahkan perkara-perkara kita kepadanya, dia pasti menjawabnya. Dan selalu indah pada waktunya. Sangat indah, bahkan lebih indah dari ekspektasi kita. Untuk itu, marilah kita menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan dan hati kita hanya tertuju kepadanya. Sungguh indah. Kita hayati lagu ini. Kita fokuskan hati kita. Menerima firman. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami. Sungguh indah. Mari teman-teman terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu hati mohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur Engkau telah boleh mempertemukan kami kembali dalam ibadah daring kali ini ya Bapa. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, kami mohon bimbingan tangan-Mu, supaya kami mampu memahami, mengerti, dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Engkau urapi, supaya apa yang disampaikan itu semua hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teman-teman terkasih, saya akan membacakan
firman Tuhan untuk kita sekalian. Firman yang terambil dari Hakim-Hakim 11, ayatnya yang ke-29 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan jadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arus sampai dekat Ninip, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yaitu Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Demikian firman Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan banyak mengenal tokoh Yefta. Namun sebelum itu, pernah tidak teman-teman punya pengalaman di saat terhimpit atau di saat terdesak, tiba-tiba teman-teman mengucapkan janji, entah itu kepada teman atau mungkin kepada Tuhan, atau yang biasa kita sebut dengan nazar. Nah, pada saat itu teman-teman sadar tidak akan janji yang diucapkan? Apakah sudah membayangkan, wah nanti aku harus memenuhi janji itu seperti apa ya? Pengalaman yang sama juga dialami oleh Yefta, seorang yang perkasa, seorang yang kuat, namun dia lahir dari seorang perempuan sundal. Sehingga pada saat dia lahir, dia diusir karena dianggap tidak pantas. Akibat diusir dari Gilead, dia tinggal di sebuah daerah yang bernama Tanah Tob. Nah, pada saat itu, kemudian bangsa Israel tengah
bersiap melawan Bani Amon yang sudah mengepung mereka. Nah, orang-orang Gilead panik. Mereka meminta Tuhan petunjuk siapa yang bisa memimpin mereka mengalahkan Bani Amon. Kemudian mereka, orang-orang tua dari Gilead, berusaha mendatangi Yefta di tempat pengasingannya di tanah Tob. Mereka mengatakan pada Yefta, kalau kamu mau memimpin kami melawan Bani Amon, kamu akan kami jadikan pemimpin kami. Nah, Yefta menyetujui untuk memimpin bangsa Israel melawan Bani Amon. Dan meski sempat diusir, sempat dianggap sebagai anak yang tidak pantas, Yefta menyerahkan semua yang akan diperjuangkannya kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan juga berkenan memimpin Yefta dan pasukannya melawan Bani Amon. Dalam perjalanannya menghadapi perang dengan Bani Amon, Yefta bernazar kepada Tuhan. Sebagaimana di ayat yang ke-30 dan 31 akan saya bacakan. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Jadi Yefta bernazar, Tuhan, kalau memang benar-benar saya nanti menang, saya akan memberikan sesuatu untuk Tuhan, untuk mempersembahkan pada Tuhan. Nah, sayangnya, apa yang diinginkan oleh Yefta terkabul, bahwa dia menang telak atas orang-orang Bani Amon. Lantas, ia pulang ke rumahnya, dan siapa yang menyambut dia? Kita baca di ayat 34. Dan ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Keluarlah sang anak kesayangan dan satu-satunya dari Yefta. Padahal sebenarnya Yefta berharap budaknya yang akan menyambut dia pertama kali. Dan begitu dia akan dengan leluasa memenuhi nazarnya. Nah, ketika anaknya yang keluar, maka sedihlah hati Yefta. Dia menyesali nazar yang disampaikan kepada Tuhan bahwa akan mempersembahkan orang yang menyambut dia pertama kali ketika dia pulang. Namun meski sedih dan menyesal, Yefta tetap memegang teguh janjinya kepada Tuhan. Maka dia juga menyampaikan kepada anaknya apa yang jadi nazarnya. Nah, sang anak pun juga mendukung sang ayah karena melihat bahwa Tuhan memang sudah betul-betul hadir dan menyelamatkan Yefta juga bangsa Israel sehingga para Bani Amon tidak mengalahkan mereka. Dan meski dengan berat hati, baik Yefta maupun anaknya perempuan memenuhi nazar itu. Dan anaknya menjadi korban persembahan bagi Allah. Apa yang kita pelajari dari sini, teman-teman? Sebaiknya kita tidak berjanji atau menyampaikan nazar di saat kita tengah terhimpit. Atau di saat kita tidak dapat berpikir dengan jernih.
Karena Yefta waktu itu sedang dalam perjalanan akan berangkat berperang. Pasti ada rasa takut, rasa ragu-ragu, cemas. Meskipun seperti di ayat 29 bahwa roh Tuhan itu senantiasa membersamai Yefta. Makanya kita harus benar-benar bisa menjaga tutur kata kita. Tidak dengan seenaknya mengucapkan janji. Lantas ketika janji itu diucapkan, apa konsekuensinya? Kita harus menepatinya. Jadi jangan mudah mengucapkan janji atau nazar. Dan kita harus selalu ingat konsekuensi yang harus kita lakukan terhadap nazar ataupun janji yang sudah kita ucapkan. Baik itu kepada teman, orang tua, bahkan apa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Bagaimana teman-teman? Masih mau obrol janji? Nah, jangan ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan akan selalu membersamai kita. Kita tidak perlu mengumbar janji pada siapapun. Tuhan memberkati. Nah teman-teman, puji Tuhan ya, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan mengerti kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan ke Arum tadi. Tapi teman-teman, kita jangan hanya mendengarkan dan mengerti aja, kita juga harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi garam dan terang dunia bagi sekitar kita. Tapi ibadah sejati nggak hanya mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari aja, kita juga harus mengucap syukur. Nah, bentuk ucapan syukur kita kali ini, kita akan mengumpulkan persembahan dan saya mengajak teman-teman untuk memujikan apalah arti ibadahmu. Kita pujikan dengan sukacita dan sambil bertepuk.
mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita satukan hati, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah pada hari ini. Sungguh, ini semua boleh terjadi karena kasih setia dan penyertaan-Mu saja. Tuhan, izinkan kami untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami mengucap syukur untuk sekolah yang boleh kami jalani, meskipun kami harus belajar dari rumah, tapi proses itu boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, dan kami boleh menyelesaikan tahun ajaran ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini akan mencari sekolah yang baru ke tingkat yang lebih tinggi. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan yang terbaik, supaya mereka boleh mendapatkan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja, bukan kehendaknya masing-masing. Dan bagi kami yang naik kelas ya Tuhan, ke kelas yang baru, kami terus memohon bimbingan dan penyertaan-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diteladani dan menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan orang tua yang terus-menerus mendukung kami. Engkau juga berkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami Tuhan, remaja di GKJ Wisma Aji Sidoarjo. Engkau berkati supaya persekutuan kami boleh semakin bertumbuh, boleh semakin semarak, dan kami boleh benar-benar merasakan bahwa Engkau hadir dalam persekutuan kami, sehingga persekutuan kami ini boleh menjadi berkat ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Wisma Aji Sidoarjo, yang saat ini tengah mengurus perizinan, begitu juga upaya melunasi Kombes 70 ya Bapa. Tuhan, satukan kami semua anak-anak-Mu di sini, supaya kami boleh bersatu hati, dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan bergereja kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini tengah menghadapi krisis ya Bapa. Kami menyerahkan pemerintah, Bapak Presiden, Menteri, sampai dengan yang di bawah. Kiranya Engkau berkati supaya mereka boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang semuanya berasal dari Engkau, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang takut akan Engkau, dan kebijakan yang mereka buat boleh menjadi berkat. Kami juga menyerahkan tenaga kesehatan yang saat ini tengah berjuang Tuhan di tengah bencana COVID-19 ini. Engkau berkati mereka, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan sukacita, sehingga mereka boleh terus melayani dan negara kami segera terbebas dari bencana ini. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sakit. Engkau jamah, Engkau berkati obat-obatan maupun orang-orang yang merawatnya ya Bapa, sehingga meski kami harus terpisah, tidak bisa bertemu langsung, namun kami masih bisa berjumpa kembali di ibadah daring yang selanjutnya. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di akhir ibadah nih. Marilah kita menjadi murid Kristus yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, melainkan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita membuat suatu komitmen untuk diri kita sendiri, supaya kita tidak sembarangan mengungkapkan sumpah kepada siapapun, karena kita sudah tahu kan dampaknya seperti apa. Untuk menutup ibadah kita, marilah kita memujikan lebih dari pemenang. Kita pujikan dengan bersukacita dan ikutin gerakanku ya.
iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua angkat tangannya. Haleluya. Diberkatilah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita pujikan sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. One, two, haleluya. Diberkatilah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan guys. Stay safe and healthy ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur